benar-benar harus sholatnya itu sudah terjaga. Jangan, kenapa kok bisa begitu? Karena supaya nanti ketika dewasa dia itu sudah biasa melaksanakan sholat, sudah tidak pernah meninggalkan sholat. Maka inilah pentingnya sebagaimana tidak disabdakan atau difirmankan oleh Allah SWT, qul anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Makanya kita jaga diri kita, keluarga kita ajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jadi itu dulu Isra Mi'raj itu intinya itu ya masalah sholat itu ya. Jadi kenapa orang memperingati Isra Mi'raj? Supaya diingatkan lagi, supaya sholat lagi ya kan. Karena sholat itu fadilahnya besar. Sholat itu juga nanti akan memberikan manfaat-manfaat, akan menghapus dosa-dosa. Orang sholat 5 waktu ibarat orang mandi sehari semalam itu 5 kali. Maka tiang-tiangnya ya, terus kotoran-kotorannya itu semua akan hilang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti ada tanya jawab, mungkin lebih banyak tanya jawabnya, tidak apa-apa. Monggo silakan. Bagaimana orang misalnya puasa tapi tidak makan sahur ya. Jadi makan sahur itu hukumnya sunnah ya. Kedarum misalnya orang itu tidak sahur, ya puasanya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan kesunahan. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian semua karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Berkahnya itu antara lain apa? Antara lain yo akhirnya kan warak ya kan. Nah, orang sahur kan berat kan. Nah, ini kalau lagi sahur ya terus 12 tidak. Itu sudah kenyang maksudnya. Nah, ya apa sebetulnya kalau memang kalau misalnya puasa tidak sahur pun tetap puasanya tetap sah. Yang penting tetap bahwa tidak makan, tidak minum ya. Tapi tidak dapat kesunahan karena sahur itu termasuk sunnah gitu ya. Nah, ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya tanya begini Pak. Pak, misalnya orang pinjam duit, kembalikannya ngasih bunga tapi tanpa permintaan yang punya duit, kemauan yang meminjam gitu. Nah itu gimana Pak? Tapi gini juga Pak, yang dipinjam yang punya duit itu nolak, jangan ngasih bunga, udah mestinya segini aja udah sesuai dengan yang dipinjam. Tapi yang meminjam itu tetap ngeyel, tetap ngasih bunga gitu. Nah itu hukumnya gimana itu Pak? Apakah itu termasuk riba atau bukan Pak? Jadi begini, riba itu adalah ketika meminjam ada akadnya, yaitu apa namanya, ada perjanjiannya bahwasannya kalau minjamnya katakan 1 juta mengembalikannya 1.100.000 atau 1.050.000 begitu, atau 1.100.000 juga itu sudah termasuk riba, karena riba itu mau sedikit mau banyak itu tetap riba. Nah, tapi kalau misalnya kalau nanti orang itu yang kalau tidak ada akad kemudian orang yang minjem itu saya dulu minjemnya 1 juta di sini tak kasih tambah nih karena ya saya terima kasih ya 1 juta saya kembalikan tambah biro misalnya walaupun 50.000 atau 100.000 itu tidak termasuk riba, tidak apa-apa. Nah terus kalau misalnya yang dipinjami saya tidak usah dikasih ini ya terserah mau dikasihkan atau tidak, tapi kalau tidak ada akad, tidak ada ketentuan, tidak ada permintaan, tidak ada perjanjian sebelumnya, maka itu tidak dinamakan riba. Nah, jadi riba itu kalau memang di situ ada akadnya, ya. Ada perjanjiannya. Dan riba itu sebetulnya yang diancam itu bukan hanya yang makan riba aja, yang utangnya, yang memberi utang, kemudian yang menuliskan akadnya, bahkan yang bekerja di sana. Ya. Ada yang lain silakan. Pak, Assalamualaikum. Ini ya tentang malam Lailatul Qadar ya.
Ini kan malam Lailatul Qadar itu kan datangnya pertengahan ya, 3/4 ya, 3/4 tengah malam pokoknya ya Pak ya. Iya, iya. Katanya itu tengah malam itu kan di Indonesia kan itu tengah malam ya, tapi kalau di Amerika kan siang Pak ya. Iya. Nah, berarti gimana ya? Jadi Lailatul Qadar itu turunnya itu ya kan hatta matla'il fajar ya, sehingga keluarnya fajar. Kalau misalnya Lailatul Qadar itu turunnya di Pekalongan misalnya jam 3 malam, nah, terus di Amerika misalnya sedang siang apa turun rendah, jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi orang itu menemukan Lailatul Qadar itu kadang-kadang ada yang menemukannya itu ya, pada malam hari, ada yang siang hari, ada yang malam itu, pokoknya sebelum subuh. Ya, bisa kadang-kadang hari ini Lailatul Qadar untuk daerah Pekalongan, mungkin besoknya misalnya besoknya berarti kan karena mereka malamnya itu beda, berarti besoknya baru Amerika. Jadi Lailatul Qadar itu sama seperti Lebaran itu Pak. Nah, Lebaran itu kan orang Lebaran Indonesia, tapi kadang-kadang di Saudi kadang-kadang belum Lebaran. Kadang-kadang Saudi Lebaran, Indonesia belum Lebaran, kan begitu. Jadi waktu sesuai dengan seperti itu. Jadi yang penting intinya kalau untuk Lailatul Qadar itu aslinya itu begini. Orang itu yang penting sholat malam setiap hari menjelang subuh itu, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kan inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min syai'in nazzal malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajar, sampai keluarnya fajar. Maka misalnya kok orang sebelum subuh dari jam 3:30 atau jam 3 atau jam 4 misalnya, kalau subuhnya kan sekarang jam 4:30, itu ibadah sholat baca Quran atau zikiran atau ngaji ikut pengajian, maka itu nanti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar ya. Itu yang penting setiap malam Pak. Itu sama-sama. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Kalau ciri-cirinya mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri bagaimana Pak? Ya, ciri-cirinya orang mendapatkan Lailatul Qadar bagaimana? Nah, maka para ulama itu memang ada orang-orang kasyaf. Nah, kasyaf itu orang-orang yang oleh Allah Ta'ala itu dibuka mata hatinya sehingga bisa melihat sesuatu yang beda. Antara yang pertama, pohon-pohon itu kelihatannya itu pada sujud. Jadi, kemudian langit itu tidak hujan, juga langit itu tidak panas. Itu jadi tanda antara itu ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kemudian orang kalau seketika beribadah di Lailatul Qadar, dia itu akan gemetar, bisa keluar air matanya, bisa hatinya itu merasa takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Itu antara lain ciri-cirinya orang mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kemudian antara lain juga adalah ketika seorang ulama ini dalam perjalanan, tapi walaupun di perjalanan dia itu tetap ibadah. Kemudian dia ngambil air laut itu ngambil naik nimbo pakai air laut itu. Dirasakan kok air laut itu rasanya manis. Dia ingat, ini berarti kemungkinan besar ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya, jadi itu. Lah terus tandanya orang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak itu memang semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri-cirinya antara lain hatinya akan bergetar, matanya akan menangis, antara lain dia akan menyesali perbuatannya, dia akan tambah khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dirasakan sendiri. Kalau dibiasakan itu nanti kadang-kadang bisa merasakan Pak. Antara lain adalah bagaimana? Antara lain supaya bisa merasakan Lailatul Qadar itu kita itu
10 malam terakhir itu diusahakan untuk iktikaf di masjid. Nah, kalau laki-laki di masjid, kalau misalnya perempuan bisa di rumahnya, di kamarnya, di tempat sholatnya. Makanya perempuan itu kalau kita itu kalau setelah sahur itu jangan sahur malah kemudian tidur ya. Sahur tetap setelah itu zikiran atau sholat atau pokoknya ibadah. Nanti kalau itu dikerjakan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan mengalami Lailatul Qadar. Gitu. Monggo silakan, ada yang lain? Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu biasanya jatuh pada mulai tanggal berapa, Pak? Ya, Lailatul Qadar itu kapan? Yaitu itu semua rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 27 malam Ramadan. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya puasanya itu hari ini, nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian, tapi itu cuma sekedar istilahnya itu kira-kira perkiraan saja. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadar fi ashri awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka kalau orang itu 10 malam terakhir itu digunakan untuk ibadah, minimal jam 3 itu sudah bangun, sudah di mihrab. Mihrab itu tempat sholat ya. Mau dikiran, mau sholat, membaca Quran, mau dengarkan ceramah agama, terus pokoknya. Nah, itu insya Allah dia akan mendapat Lailatul Qadar. Dan orang aku sebenarnya tak untuk tapi jelalah pas jam yang mau tidur ya berarti saya keliwat ya. Makanya jam 3 itu setelah mau siap-siap, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mulai malam selikur. Nah itu. Selikur. Monggo silakan ada yang lain. Ini Pak Kiai, kalau misalkan yang kena hukum riba itu yang minjem atau yang meminjam gitu? Jadi yang hukum riba itu yang pinjam dan yang meminjam. Maka dikatakan la'anallahu akila riba wa mu'akilihi wa katibihi wa syahidihi. Ya. Dalam riwayatnya tambahan wa harisihi. Jadi begini, Allah melaknat riba itu pertama yang meminjamkannya ya. Yang kedua yaitu yang meminjamnya, kemudian yang menuliskannya, jadi notarisnya atau orangnya, teller, kasirnya ya. Kemudian yang menyaksikannya, artinya saksinya, kadang-kadang akadnya itu sekian ada saksinya. Kemudian yang kelima yaitu waharisin yang menjaganya, maksudnya satpame atau apa yang menjaga itu juga. Makanya, nah terus kalau kita sudah seperti itu bagaimana? Yuk usahakan supaya bertobat. Nah kalau kita misalnya punya cicilan, kemudian ada ribanya, bagaimana? Ya diselesaikan sampai selesai. Dan nanti kita jangan lagi meminjam dengan cara riba, begitu. Itu. Nah, kalau misalnya kita, makanya dikatakan kalau misalnya kalau sudah selesai, ya, jangan kalau masih ada punya tanggungan, ya tidak berarti ini riba, berarti saya tidak mau ngangsur, ya jangan begitu. Tetap ngangsur, tetap dikasih itu karena itu sudah akadnya. Yang penting setelah kita sudah tobat, nanti kalau memang sudah lunas, nanti sudah tidak diulangi lagi. Begitu. Ya. Ada yang lain? Silakan. Kaplon. Tadi ibu-ibu ada yang tahu bawa ibu. Apa Pak? Nama ke speaker Pak. Aku mati kono ini. Ya ini Kasih mic. Sebentar. ya aku nanti kono. Ibarat ada.
Bisa kanan. Biasanya kalau bulan Rajab kan menjalankan puasa memasuki bulan Rajab. Nah itu yang baik itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terima kasih. Ya, jadi Rajab itu disunahkan untuk berpuasa karena Rajab itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Di bulan mulia itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Jadi Dzulqa'dah itu cara kita itu bodoh terus apa? Lageno. Kenapa ape? Terus Dzulhijjah itu besar. Muharram itu suro. Terus bulan Rajab ini 4 ini termasuk Ashhurul Hurum. Itu disunahkan puasa ya. Kalau bulan Ramadan wajib, kalau ini hukumnya sunnah. Nah puasanya itu kapan? Itu terserah, diperbanyak itu. Nah, baik itu tanggal 1, tanggal berapa, yang penting diniati puasa bulan Rajab. Nah, kadang-kadang ada yang wis tak apa lagi kalau Senin Kamis bagus, tanggal 13, 14, 15 berarti puasa Ayyamul Bid bagus gitu. Atau pas misalnya pas tanggal 27 pas Isra Mi'raj itu bagus. Pokoknya kapan saja yang penting di bulan Rajab itu disunahkan untuk berpuasa. Karena sabdanya Rasulullah, afdhalus syiyam ba'da Ramadan syamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab dan seterusnya tadi. Ya, itu jadi itu makanya disunahkan. Nah terus kalau misalnya Sya'ban sunnah juga, karena di dalam riwayat Rasulullah SAW dikatakan, ada Sayyidah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah menjumpai Rasulullah berpuasa yang paling banyak selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah bulan Sya'ban itu puasanya itu paling banyak itu suara sunnah. Nah kenapa begitu? Karena persiapan untuk Ramadan. Jadi kita niati puasa sambil kita niati untuk persiapan untuk bulan Ramadan. Semua itu orang kajok, potongnya orang kajok. Nah, kadang-kadang apa begitu orang tahu poso tanggal 1, aduh terus kaget. Nah, kok dilatih, misalnya Senin Kamis atau apa begitu. Nah, yang penting nanti supaya Ramadan itu benar-benar bisa siap untuk puasa. Ya, itu. Silakan yang lainnya monggo. Kalau mau berkorban tapi belum melaksanakan akikah gimana Pak? Ya, jadi korban dengan akikah itu 2 amalan yang berbeda. Artinya kalau korban itu ketika kita sudah punya kemampuan untuk berkorban ya, karena kemampuan maksudnya memiliki harta yang lebih di hari Idul Adha disunahkan untuk berkorban. Kemudian akikah itu aslinya itu kewajiban dari orang tua ya, jadi orang tua misalnya punya anak itu disunahkan mengakikahkannya itu mulai tanggal 7 kelahiran anak. Kalau tidak bisa tanggal 14. Kalau tidak bisa tanggal 21. Kalau tidak bisa kapanpun sampai balik. Kalau tidak bisa lagi, nanti anak itu bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Itu jadi aslinya itu begitu. Di awalnya akikah itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Nah karena orang tua mungkin belum memiliki harta atau dulunya belum punya harta, terus bagaimana? Ya kita disunahkan untuk akikah ya. Nah akikah itu kapan waktunya? Ya terserah ya. Nah, kalau misalnya korban dengan akikah didahulukan mana? Yaitu tergantung masing-masing. Kalau misalnya saya nanti setelah korban kira-kira bisa akikah, ya enggak apa-apa akikah. Atau kalau misalnya saya pas korban kok nanti kok belum bisa akikah, ya mungkin kok akikah dulu ya rapopo, karena dulu belum di akikah. Jadi
kalau misalnya orang kurban walaupun belum akikoh itu tidak apa-apa, karena akikoh itu sebetulnya itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Tapi kok kita melakukan akikoh itu lebih baik gitu. Nah, jadi misalnya kita mau kurban atau akikoh ya pokoknya tergantung. Misalnya pas waya kurban ya sudah ikut kurban aja. Atau misalnya waya kurban saya pinginnya akikoh, ya udah aku akikoh dulu. Ya, jadi dua-duanya itu bisa sama-sama bisa dikerjakan masing-masing. Cuma beda nih, kalau akikoh itu sunnahnya itu dagingnya itu sudah dimasak ya, dengan manis, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Jadi maksudnya kalau kurban itu sunnahnya itu begitu disembelih dagingnya langsung dibagi. Kalau kurban itu dagingnya itu mentah, kalau akikoh itu sudah dimasak. Ya, itu. Ya. Gitu loh. Ya, jadi terserah. Berarti bisa Pak ya? Bisa, misalnya boleh, belum akikoh kurban, ya apa tetap sah saja. Ya, gitu. Ada yang lain silakan. Ya sudah cukup ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahaman, berikan kita ilmu yang manfaat, kita istiqomah di jalan Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu ya man yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la ilman illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la nabiyyan illa shafaytahu wa la daynan illa ataytahu wa la du'a illa hadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya akhirah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin Muhammad fa'al bala wal waba wal fahsya wal faqr fitan madharan wa baladina ya khawasah sayyid wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma amina fi dinina wa fi umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.